Nah, mungkin dari teman-teman semua nih pada bingung APH Bersua itu apa sih? Nah, APH Bersua itu adalah salah satu podcast yang diadakan oleh APH FKM UNER yang akan membahas tentang topik-topik menarik yang akan memperingati hari-hari penting di Indonesia nih. Wah, Keren ya? Keren ya? Kan salah satunya apalagi di Hari Pendidikan pada bulan Mei hari ini udah kita rayain di hari kemarin. Nah, karena kita akan bahas Hari Pendidikan, sebelum melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Boleh kenalan? Boleh. Oke, boleh dong. Kenalin, nama aku Duta Alia. Dan di sini aku nggak sendiri, aku bareng duta-duta lainnya. Mungkin bisa kita kenalan dari mana ya? Kanan atau kiri nih? Kanan deh. Kanan. Oke, mungkin yang udah ganteng biru-biru nih boleh kenalan nih. Terima kasih Duta Alia, kenalkan nama aku Duta Raihan dari S1 Kesehatan Masyarakat. Perkenalin, nama aku Duta Oji dari S1 Gizi Universitas Erlangga. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Duta Rasya dari S1 Kesehatan Masyarakat 2024. Salam kenal semuanya. Dan aku Duta Putri Fitri Rahman, biasanya dipanggil Duta Putri dari S1 Kesehatan Masyarakat. Oke, salam kenal duta-duta lainnya. Karena kita akan bahas pendidikan, mungkin di awal nih bridgingnya nih udah kenalan dan aku mau tanya nih masing-masing dari duta nih. Kira-kira makna dan arti pendidikan bagi kalian tuh apa sih? Siapa mau duluan? Mungkin dari apa aja nih? Oke, boleh. Hari Makna Pendidikan Nasional ya? Iya, boleh. Dimana hari memperingati negara yang memperjuangkan kecerdasan ataupun kesejahteraan baik siswa, guru-guru untuk masa depan yang cerah dan maju. Oke, Oke, bagus banget tuh bagus. jawabannya dari Duta Raihan. Sangat intelektual. Aduh, Masya Allah. Langsung kita kemana nih? Duta siapa nih? Mungkin boleh. Oke, Duta Rasya boleh. Kalau aku sih setuju banget sama pendapat dari Duta Rehan, tapi mungkin lebih ke aku mau nambahin sedikit bahwasannya Hari Pendidikan tuh adalah hari yang menurut aku sangat spesial karena ini adalah momentum yang sangat pas untuk kita semua sebagai generasi bangsa Indonesia untuk terus meningkatkan semangat pendidikan kita supaya siapa lagi kalau bukan kita yang bakal membangun bangsa Indonesia di kedepannya. Oh iya betul. Duta aja mau jawab? Oke, boleh. Kalau dari tambahan aja ya, sama menambahkan kalau kita tuh pendidikan tidak hanya bisa didapat dari guru ke murid, bahkan di lingkungan sekitar, di lingkungan saat ini tuh banyak sekali pendidikan yang dapat kita ambil. Jadi mungkin ditambahnya ada Hari Pendidikan mungkin dapat menyemangati kita untuk terus belajar. Wah, Betul banget. semangat berkeluar-keluar untuk belajar nih. Nah, betul. Kalau dari aku sendiri nih, Duta Iya, Alia, boleh, Duta Putri. terutama aku sebagai perempuan ya harus bisa berdaya dan berdiri di atas kaki sendiri. Dan otomatis pendidikan buat aku sangat penting. Wah, keren. Tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Nah, itu makna pendidikan bagi kita nih. Mungkin bagi teman-teman semua bisa direnungin ya nih setelah nonton. Boleh. Apa ya maknanya? Duta Alia bisa bantu tulis di kolom komentar. Oke, benar. Nah, Arti Hari Pendidikan menurut yes, of course. Jangan lupa kalian juga harus punya makna pendidikan bagi diri sendiri. Tadi kan kita udah nanya makna-makna pendidikan bagi para duta nih. Selanjutnya aku mau nanya nih terkait dengan apa sih hal yang paling berharga ataupun hal yang paling diingat selama menempuh pendidikan. Entah itu waktu TK, SD, SMP atau SMA. Nah, mungkin kita tanya ke Duta Putri terlebih dahulu. Gimana nih Duta Putri? Boleh, aku jawab ya. So far yang aku ingat tuh momen ketika aku diterima di FKM UNAI. Nah, itu menurut aku sangat memorable karena aku bangga terhadap diri aku sendiri dan perjuangan aku selama ini. Dan pastinya juga bakal tetap semangat untuk menyelesaikan di FKM UNAI ini, Duta Alia. Wah, amin. Keren. Kumlot ya berarti. Amin. Juga semoga terus wisudawan berprestasi juga nih. Amin. Nah, itu dari Duta Putri nih. Selanjutnya kita mau tanya ke Duta Oji deh, boleh deh loncat nih. Oke, mungkin dari pendapatku, aku sendiri dari SMP, SMA itu boarding school dan fun fact mungkin teman-teman juga kurang tahu, aku berasal dari Kalimantan Utara, dari Nunukan. Itu dekat banget dengan Malaysia, itu sangat ujung Indonesia sekali ya. Jadi mungkin SMP, SMA tuh udah ngerantau, SMP di Jakarta dan SMA di Kalimantan Timur di Balikpapan. Jadi ketika aku berpendidikan pesantren udah memiliki pengalaman yang lumayan banyak ketika bisa mempelajari ilmu itu dari berbagai hal hingga
keterima sebagai mahasiswa gizi di Universitas Airlangga. Mandiri sejak dini ya. Iya. Karena tadi udah mention dari Kalimantan, aku juga dari Kalimantan nih. Waduh, dari mana tuh? Mbak? Dari Samarinda nih. Waduh. Tos dulu, tos. Kalimantan nih. Nah, berarti kan kalau misalnya kita ambil hikmahnya, pendidikan itu tuh luas ya, tidak memandang jarak kan ya. Benar. Nah, dari Duta Oji kita ke Duta mana ya? Duta Nasya. Oke, terima kasih Duta Alia. Tentunya beda dengan Oji ya. Kalau Oji kan udah mandiri sejak dini nih. Kalau aku tuh kayaknya baru mulai mandiri saat aku keterima kuliah. Karena aku dari kecil hidupnya sama orang tua terus, satu kota terus. Tapi setelah kuliah kita merantau ke Surabaya dan itu tentunya menjadi salah satu tantangan dan juga pembelajaran sendiri buat aku kan, karena aku bisa jadi mandiri di sini dan tentunya banyak pengalaman yang aku dapat ketika aku merantau. Salah satunya menjadi duta, terus ikut organisasi dan lain sebagainya seperti itu. Keren. Berarti mahasiswa aktif banget nih ya, selain jadi duta tapi juga ikut organisasi. Jadi Duta Nasya ini selain aktif menjadi duta tapi juga aktif di organisasi. Nah, mungkin duta-duta lainnya juga aktif di organisasi, tapi aku penasaran deh, organisasi apa sih yang diikuti sama Duta Nasya? Jadi kalau aku sendiri tuh join di organisasi internal sama eksternal Duta Alia. Untuk organisasi internalnya aku join BEM FKM Unite. Kemudian untuk organisasi eksternalnya aku join di kepanitiaan di Cheerleader. Wah, keren. Berarti emang selain belajar tapi juga mau untuk mengasah soft skill juga hard skill. Benar. Terakhir dari Duta Raihan nih, apa nih Duta Raihan? Paling berkesan ya Yes. selama menempuh pendidikan, mungkin waktu SMA nih, dimana gencar-gencarnya masih bingung mau nerusin kemana, mau langsung kerja atau kuliah. Nah di situ aku masih mulai berpikir, ini ntar tujuannya kemana setelah lulus dari SMA. Nah waktu kelas 11 nih mulai terpikir di otakku kalau mau mendaftar di perkuliahan. Nah untuk perkuliahannya itu masih aku belum tahu mau ke jurusan mana, mau ke Bingung ya. program studi mana. Akhirnya sudah ke kelas 12 nih, udah dimana masa akhir-akhir buat sekolah itu sudah mulai terbentuk mau nerusin gimana. Nah aku mulai terpikir buat nerusin di perkuliahan di S1 Kesehatan Masyarakat. Wah, keren. Akhirnya First choice. Ya, first choice ya. Berarti jalur apa nih Duta Raihan? Kan aku dari Mandiri, Oke. Mandiri UTBK. Wah, Mandiri UTBK. Sama, aku juga Mandiri. Nah, berarti kan, gimana nih? Dan di situ kan aku dari dulu ini kan sama orang tua terus. Iya. Nah di masa kuliah masuk pertama kali tuh udah jauh kota, jadi masih bimbang gini, mau hidup mandirinya masih perlu adaptasi. Oke. Jadi 11-12 sama Duta Nasya lah ya. Iya, merantau. Oke, mungkin mostly dari teman-teman duta tuh nggak dia pada ngerantau ya. Benar. Nah, karena tadi kan udah kayak pengalaman paling berharga, momen paling diingat nih. Berarti selama ini kan dari background dari Duta Raihan, Duta Oji dan Duta Nasya serta Duta Putri itu adalah orang-orang yang berpendidikan ya, alhamdulillahnya yang berkembang. Nah, pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan sistem pendidikan di Indonesia sih. Kira-kira pada tahu kan ya sistem pendidikan Indonesia ya? Udah tahu pasti. Dan mungkin aku pertanyaannya ada dua tipe, ada kelebihan dan kekurangan. Kalau dari kalian mau kelebihan dulu atau kekurangan dulu? Yang kekurangan Kayaknya dulu. kekurangannya dulu sih. Kekurangan dulu baru kita kasih lebih-lebih. Betul. Nah, mungkin kekurangan pendidikan Indonesia bagi duta-duta FKM itu apa sih? Dan mungkin kalau misalnya ada inovasi dan juga masukan saran boleh banget nih. Dari Duta Nasya boleh? Baik Duta Alia. Jadi menurut saya pribadi sebenarnya pendidikan di Indonesia ini sebenarnya sudah cukup baik ya. Tapi ada beberapa hal yang atau beberapa poin yang mungkin perlu untuk dikembangkan supaya pendidikan Indonesia itu lebih maju dan berkembang. Salah satunya menurut pribadi saya sendiri adalah kekurangan dari pendidikan Indonesia adalah kebijakan mengenai kurikulum yang mungkin masih sering berubah-ubah. Dan ini menurut saya menjadikan mahasiswa atau siswa-siswa di Indonesia ini menjadi bingung terhadap kurikulum tersebut, sehingga mereka kadang menjadi malas belajar atau sebagainya. Jadi harapannya untuk kebijakan Indonesia ke depannya diharapkan pemerintah bisa lebih menetapkan kebijakan gitu, atau lebih konsisten, atau kalau perlu lebih dikembangkan saja, tapi tidak perlu dirubah-rubah sehingga dapat mendukung. Iya, setuju sih. Setuju sih. Karena kan emang
terkait dengan kalau punya adik juga ya, jadi kayak beda gitu loh pendidikannya, dan itu yang juga buat orang tua juga harus belajar kan ya. Iya. Terus ada istilahnya kayak aku nih angkatan percobaan, tau nggak? Nah ya ada itu kayak Itu mulai ya. dari pergantian SNBT, UTBK kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya kita juga harus bisa menelaah gitu dari sisi kelebihan dan kekurangannya. Mungkin pemerintah menetapkan kebijakan seperti itu, mungkin ada kelebihannya sendiri, ada kekurangannya sendiri. Jadi kita di sini kan sebagai generasi muda, tugasnya terutama mahasiswa kan kita Yes, bisa betul. mengkritisi Iya, kebijakan benar. pemerintah agar menjadi lebih baik. Bisa jadi perubahannya juga karena dievaluasi dari tahun sebelumnya. Betul, Jadi betul. terjadi perubahan. Jadi kita ya sebagai mahasiswa bisa ya kasih masukan apa yang kita Betul. rasain nih, biar nanti selanjutnya lebih baik lagi. Betul. Kalau menurut Oke. Duta Putri gimana nih? Kalau menurut Duta Putri? Kalau menurut aku sendiri yang tampak secara nyata aja ya di Italia itu menurut aku kurangnya pemerataan fasilitas, apalagi ketika aku terjun langsung di kepanitiaan mengajar di anak jalanan gitu yang diadakan sama FKM Unair. Nah itu aku lihat sendiri kesenjangan mereka kesulitan akses pendidikannya. Jadi kayak menurut aku harapannya pemerintah itu bisa lebih memeratakan Fokus gitu fasilitas ya. di pendidikan gitu. Iya sih, karena kan juga kalau misalnya kita lihat ya sekolah-sekolah di desa, sekolah-sekolah di kota tuh kan beda kan fasilitas Benar, pendapatnya. padahal aku lihat semangat belajar mereka tuh tinggi banget loh di Tinggi-tinggi, Italia. ya, betul. Jadi kayak kurangnya fasilitas aja dari pemerintah Iya. dan orang-orang sekitar tentang motivasi mereka harus belajar gitu. Yes, benar. Kalau tadi kita udah ngomong kekurangannya nih, mungkin dari Duta Nasya dan Duta Putri udah cukup ya terkait kekurangannya pendidikan Indonesia. Aku pengen tahu kelebihan pendidikan di Indonesia menurut Duta Raihan dan juga Duta Oji. Boleh Duta Raihan dulu, kenapa nih? Mungkin dari kelebihannya, mungkin dari pendidikan itu sudah menyediakan yang namanya beasiswa KIP atau KIPK untuk bagi mahasiswa atau siswa yang ingin melanjutkan ke studi lanjutannya, bisa kuliah ataupun yang masih sekolah. Betul, iya sih. Sangat membantu sih menurut aku. Iya, banyak banget kok yang terbantu KIPK, KIP-nya buat kuliah itu banyak banget. Iya. Bahkan teman-teman kita sendiri juga ada kan ya. Iya, benar banget. Nah kalau menurut Duta Raihan ada lagi tambahan mungkin? Mungkin dari ada nih yang sekolah untuk berkebutuhan khusus bagi yang Oh. siswa-siswa yang ada terkendala bisa mengikuti sekolah itu. Jadi sebenarnya banyak nih program-program pemerintah yang tentunya menunjang pendidikan Indonesia. Yes. Mulai dari beasiswa atau juga Sekolah sekolah berkebutuhan berkebutuhan khusus buat teman-teman kita yang tunanetra. Iya, kalau menurut Duta Oji apa nih? Ada lagi? Dari tambahan dari aku mungkin terkait ini sih pendidikan karakter. Mungkin Betul, beberapa setuju, orang setuju. merasa kayak ngapain disuruh buang sampah pada tempatnya, ngapain disuruh nyapu, ngapain disuruh ini. Padahal itu semua membentuk karakter siswa atau mahasiswa menjadi karakter-karakter yang positif. Bahkan mungkin adanya suatu penegasan ataupun adanya suatu pendidikan karakter juga membentuk kreativitas mahasiswa. Misalnya seperti pada saat ini tuh kita dikasih fasilitas, kita dikasih kesempatan untuk menuangkan kreativitas kita di dalam perlombaan sehingga dapat diimplementasikan sehingga membuat perkembangan ataupun bermanfaat sehingga dapat membanggakan tanah dan bangsa negara kita. Keren, mantap. Selain dengan foto Universitas Airlines. Iya, Excellent great morality. Iya sih benar. Dan juga kan sekarang kan baru aja kemarin tanggal 2 Mei dan ada launching terkait dengan program kemahasiswaan kan. Benar Itu banget tuh, Mbak. juga salah satu kelebihannya dari pendidikan Indonesia yang terstruktur dan juga ada Dan terus berkembang ke Yes, depannya. benar banget. Nah mungkin itu aja sih buat pertanyaan yang kedua ini udah cukup banget dan teman-teman yang nonton bisa nambahin dari rumah nih. Nah karena tadi kan udah pada bilang ya kayak harapan, motivasi. Aku pengen tahu nih orang di balik semua itu, maksudnya kayak siapa sih tokoh yang kalian kagumi dan kalian sangat menginspirasi di bidang pendidikan? Dan mungkin kasih tahu alasannya kali ya, boleh nggak? Boleh. Oke. Langsung aja kita ke Duta Raihan nih, gimana Duta Raihan? Oke, mungkin tokoh inspirasi nasional yang bisa menginspirasi aku nih, mungkin dari Bapak Ki Hajar Dewantara, beliau yang sudah membangun pendidikan di Indonesia ini, yang dimana kan waktu dahulu itu masyarakat kita masih belum bisa menjangkau tentang pendidikan. Nah, beliau sudah membangun namanya itu organisasi pendidikan ya. Oh Nah, iya, beliau benar. yang memberikan fasilitas ataupun memberikan pelajaran. Lebih ke menuntun berarti ya, bukan memaksa untuk berpendidikan. Bukan tapi menyediakan. Menyediakan. Oke. Kalau dari Duta Raihan, Ki Hajar Dewantara nih. Kalau misalnya dari Duta Oji siapa? Kalau dari aku nih, mungkin Buya Hamka kali ya. Buya Hamka tuh menginspirasi banget. Dari sebagai tokoh Muhammadiyah, terus
mulai dari yang belum pernah nonton filmnya nih, itu filmnya sangat bagus banget. Recommended kan itu? Bukan promosi tapi emang fakta itu bagus banget ya, karena sangat menginspirasi mulai dari dia yang pada saat itu membersamai Insinyur Soekarno sampai dia di penjara hingga dia yang menyolatkan almarhum Insinyur Soekarno. Wah, keren. Nanti jangan lupa nonton Buya Hamka. Hamka. Biar lebih tahu nih kenapa Duta Oji milih itu. Iya benar. Oke, next kita ke Duta Nasya. Gimana Duta Oke, Nasya? mungkin dari dua duta putra kita sudah menjawab tokoh-tokoh dari mungkin Nasional. tokoh-tokoh nasional yang mungkin sudah lampau. Mungkin kalau dari aku pribadi itu aku mau tokoh inspirasi aku tuh datang dari masa kini. Mungkin dari teman-teman juga pasti ada juga yang mengidolakan beliau satu ini, namanya yaitu Maudy Ayunda. Karena kenapa? Karena menurut aku Maudy Ayunda itu tidak hanya cantik dari dalam, cantik dari luar, tapi dia juga cantik dari dalam karena dia adalah seseorang yang multi talenta, terus punya semangat belajar yang tinggi sampai-sampai bisa kuliah di Harvard. Dan itu tentunya membanggakan Indonesia pada saat itu. Mengharumkan nama Indonesia Iya. juga ya. Dan FYI bisa bermain musik dan nulis juga Maudy Ayunda. Dengan juga Duta Puri mengidolakan Maudy Ayunda juga. Kita semua. Kita semua. semua. Rata-rata mungkin Gen Z yang emang tahu Maudy Ayunda dan benar-benar juga menginspirasi banget kan beliau kan. Nah, karena tadi udah dari Duta Nasya, nih terakhir dari Duta Putri mungkin. Nah, kalau aku sendiri panutan aku di bidang pendidikan ada Raden Ajeng Kartini nih teman-teman. Mungkin teman-teman udah nggak asing lagi ya sama namanya karena beliau adalah pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Beliau mendirikan sekolah-sekolah buat perempuan Indonesia dan pemikiran-pemikirannya yang maju di zaman dahulu itu bikin kita khususnya para perempuan di masa sekarang lebih berdaya lagi. Gitu. Ya, keren semua nih tokoh-tokohnya. Nah, semoga tokoh-tokoh yang telah tadi disebutkan Duta Raihan, Duta Oji, Duta Nasya, dan Duta Putri bisa kalian lihat juga biografinya dan lebih menginspirasi juga buat menempuh pendidikan. Tapi nih, kita nggak bisa lama-lama nih siang ini. Iya, sedih banget. Udah selesai ya. Udah selesai nih sama kabar sedihnya. Tapi karena udah selesai, aku pengen kasih satu pertanyaan lagi, boleh nggak? Boleh. Kayaknya kebanyakan yang pertanyaannya. Mungkin ini aja sih, cuman kayak satu kata buat pendidikan Indonesia. Tapi harus cepat ya, nggak boleh mikir. Oke, udah siap semuanya? Sudah. Oke. Satu kata pendidikan Indonesia bagi Duta Raihan. Inspiratif. Duta Oji. Semangat. Maju. Berjuang. Baik, terima kasih buat duta-duta FKM UNER yang telah bersedia dan berkenan hadir untuk kita berbincang tentang Hari Pendidikan. Semoga apa yang kita bicarakan di forum kecil ini ya bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang nonton. Dan tentunya jangan lupa untuk saksikan APH Bersua di pekan-pekan selanjutnya. Dan sampai jumpa kembali di APH Bersua. Bye-bye. See you.